Implementasi sosial dan budaya dalam asuhan keperawatan. Studi khusus. Anak Lexi berjenis kelamin laki-laki, berusia 6 tahun, dan beralamat di Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Bardaya. Anak Lexi adalah anak kandung dari Bapak Yandes dan Ibu Yaati. Menurut Ibu Ati, anaknya sudah beberapa hari sakit panas, sering menggigo dan sulit makan, sehingga badannya terlihat kurus. Menurut kepercayaan orang tuanya, anaknya panas karena bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Selanjutnya, orang tuanya meminta pertolongan ke dukun desanya. Anak Anika diberi segelas air putih untuk diminum, namun upaya tersebut tidak berhasil. Anak Anika tidak segera dibawa ke rumah sakit karena takut dan menangis bila berharap dengan petugas kesehatan. Pada saat mahasiswa perawat Stikes Nusantara mewawancarai, anak Lexi sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Pengkajian dilakukan oleh mahasiswa Stikes Nusantara Kupang. Nama Midian Ernawati Suryani Inam, tanggal 20 Agustus 2021. Tanggal masuk rumah sakit 20 Agustus 2021. Kepada pasien anak, nama Lexi Lende, umur 6 tahun. Nama orang tua, Ayah Yandes, Ibu Ati. Identitas klien. Nama lengkap, nama panggilan dalam keluarga Lexi, umur 6 tahun. Tempat tanggal lahir Weelonda 7 Juni 2017. Jenis kelamin laki-laki. Status anak kandung. Tipe keluarga inti. Pengambilan keputusan dalam anggota keluarga, Ati orang tua. Hubungan klien dengan kepala keluarga anak. Kebiasaannya dilakukan rutin oleh keluarga, mencengkerama dengan keluarga dan tetangga. Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat, turut kerja bakti dalam lingkungan. Faktor pendidikan. Pertama, latar belakang pendidikan klien belum bersekolah. 2, tingkat pendidikan klien. 3, tingkat pendidikan keluarga, sekolah dasar, bapak dan ibu hanya tamat SD. 4, jenis pendidikan. 5, kemampuan klien belajar secara aktif dan mandiri tentang pengalaman sakitnya sehingga tidak terulang kembali. Orang tua tidak mengizinkan kalau anaknya sudah sembuh untuk bermain di tempat yang angker dan hujan-hujanan. Pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi. A, mata agak menonjol. B, wajah bulat dan terlihat pucat. C, kepala, rambut agak kemerahan. D, abdomen, perut bulat. E, kulit agak berisik, keadaan tugur kulit normal. 2, palpasi, pembesaran hati tidak ada. 3, auskultasi, bising usus 16 kali per menit. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan darah, trombosit. Pemeriksaan urin tidak dilakukan. 2, uji fal hati tidak dilakukan. 3, EKG tidak dilakukan. 4, ronsen paru tidak dilakukan. 5, tekanan darah 110/70 mmHg. 6, suhu pernapasan 38,50 dan frekuensi napas 20 kali per menit. Analisis data. Pengelompokan data. Ibu Ati kira-kira mengatakan bahwa anaknya sudah beberapa hari panas. Ibu Ati mengatakan bahwa sakit anaknya disebabkan oleh bermain-main di tempat yang angker di sekitar rumahnya. Ibu Ati membawa anaknya berobat ke dukun sebelum ke rumah sakit. Anaknya diberi minum air putih dari dukun. Kedua, Ibu Ati mengatakan anaknya sudah beberapa hari panas dan menggigil
suhu tubuh 38,50 Celcius. Pemeriksaan lab tifus 1/300. Masa ketidakpatutan terhadap pengobatan, hipertermia, etiologi, sistem nilai yang diyakini, infeksi penyakit. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal dengan kriteria hasil. Ibu Foldi mengatakan anaknya tidak panas dan tidak menggigil. Suhu 330 3. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 1 kali 24 jam, pengetahuan ibu berhubungan dengan disorientasi dapat meningkat dengan kriteria hasil. Ibu Ati mengatakan kalau anaknya sudah tidak takut lagi jika ditangani oleh perawat. Anaknya tidak tampak bingung, anaknya tampak dapat kooperatif saat akan dilakukan tindakan keperawatan. Pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam keadaan normal. Kedua, pantau tanda-tanda vital. 3, cegah terjadinya komplikasi. Yang pertama, dilakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, terjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami klien dan orang tua. 3, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Yang keempat, libatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Yang kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien dan standar etik apabila konflik tidak diselesaikan. Yang kelima, implementasi dan evaluasi. 20 Agustus, yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan konsep antara klien dan perawat. Yang ketiga, menghadap pasien dengan sikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan klien. Yang keempat, mendiskusikan kesenjangan budaya yang memiliki klien dan perawat. Yang kelima, memberikan kesempatan pada klien untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya. Evaluasi 20 Agustus 2021 jam 2 waktu Indonesia Barat. Ibu Ati sudah memahami bahwa sekitar panas yang menggigau anaknya bukan karena roh halus. Ibu Ati memberikan obat-obatan dari rumah sakit Pratama, tujuan tercapai intervensi dihentikan. 21 Agustus 2021, yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dan batas normal. Yang kedua, memantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, mencegah terjadinya komplikasi. 21 Agustus, Ibu Ati mengatakan bahwa panas sudah mulai turun. Yang pertama, mempertahankan suhu tubuh dalam batas normal. 2, pantau tanda-tanda vital. Yang ketiga, cegah terjadinya komplikasi. 22 Agustus, yang pertama, melakukan pendekatan pada pasien dan keluarga. Yang kedua, menerjemahkan terminologi gejala pasien ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh klien dan orang tua. Memberikan informasi kepada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Melibatkan keluarga dalam perencanaan perawatan. Kelima, melakukan negosiasi yang kesepakatannya berdasarkan pengetahuan biomedis, pandangan klien, dan standar etik apabila konflik tidak diselesaikan. Keluarga juga harus dilibatkan dalam perencanaan perawatan. Jika perlu, libatkan pihak ketiga yang sekitarnya dapat menjelaskan kondisi pasien kepada keluarganya agar tindakan menimbulkan kesalahpahaman. Apabila ternyata konflik tetap saja terjadi antara perawat dan klien,
klien tetap berpegang teguh kepada keyakinan yang dimilikinya. Perawat dapat melakukan negosiasi melalui kesepakatan berdasarkan atas pengetahuan biomedis, serta pandangan klien dan standar etik yang berlaku. Terima kasih. Kemana? Sudah. Sudah. Kemana ini? Terus saya suka mati kamera nah. Tersimpan kosong deh.